Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mawir. Kali ini saya akan membuat video tutorial bagaimana cara mengirim chat atau pesan dari klien ke server dengan menggunakan aplikasi Visual Studio yang telah dimasukkan bahasa pemrograman Visual Basic atau biasa disebut dengan VB. Dan di sini kita membutuhkan dua project. Itu pertama untuk server dan yang kedua itu untuk klien. Dan pertama kita akan membuat project untuk server. Kita pilih Visual Basic untuk bahasa pemrogramannya dan kita pilih Windows untuk sistem operasi. Dan kemudian kita akan cari Windows Form app.NET Framework, kita next. Kemudian project name-nya kita kasih server chat, kita create. Kita tunggu. Baik, projectnya sudah selesai dibuat. Kita atur dulu ukuran fontnya, dan setelah itu kita akan ubah judul dari form ini. Kita ganti di properties, kemudian teks kita ganti jadi server chatting. Nah, setelah itu kita akan membutuhkan sebuah text box. Kita masuk ke toolbox, kemudian kita cari text box, kita klik dan geser. Nah, kemudian kita atur, dan untuk mengaktifkan agar dapat diperbesar, kita aktifkan itu multiline dari false ke true. Nah, sudah bisa diatur. Kita atur dulu. Ini untuk chat yang akan tampil atau informasi apa saja yang akan tampil di bagian sini. Nah, kemudian kita masuk lagi ke toolbox, kita text box lagi. Nah, ini area untuk mengetikkan pesan. Kita atur. Nah, kemudian kita cari label. Nah, ini kita taruh di atas area text box untuk pesan. Kemudian kita ganti teksnya jadi ketikan pesan. Nah, kemudian kita membutuhkan sebuah button atau tombol. Nah, kita taruh di sini. Kemudian kita ganti teksnya jadi kirim pesan. Nah, kita atur. Nah, setelah itu kita akan membutuhkan sebuah file untuk codingan. Jadi kita masuk ke view dulu. Kita akan tampilkan solutionnya, project solution. Nah, ini kita klik kanan pada server chat, klik kanan, kemudian kita add, kita pilih new item, kemudian kita pilih ini, kemudian kita ganti namanya jadi kelas klien, kemudian kita add. Nah, untuk source code saya sudah siapkan, jadi saya tinggal copy saja. Saya minimize dulu. Nah, ini line chatting. Nah, saya masuk ke kelas klien dulu.
Nah, ini langsung copy, kembali lagi Visual Studio. Nah, kita paste. Nah, ini adalah source code-nya, bisa lihat. Itu, kemudian kita save, kembali lagi ke desain. Nah, dan kita masuk ke source code-nya, klik kanan, kemudian view code. Sama seperti tadi, kita copy. Nah, di sini ada server. Nah, kita copy, kembali lagi, kemudian kita paste. Nah, ini adalah source code-nya untuk server. Bisa dilihat. Dan perlu diperhatikan, ini ada sebuah port yang akan digunakan untuk di client nanti. Nah, kita coba start dulu untuk memeriksa apakah tidak ada yang error untuk bisa berjalan dengan baik sebelum kita membuat project kedua untuk klien. Kita tunggu. Nah, bisa dilihat ini adalah untuk server setting. Nah, jika muncul seperti ini, kita allow access aja. Allow access. Nah, ini dia sudah berjalan dengan baik. Kita close, kita menuju project kedua, yaitu untuk klien. Kita masuk ke file, kita new, kemudian project, kita new project, kemudian kita cari lagi Windows Form.app. Nah, kita next, project name, client chat, kita create, kita tunggu. Kita atur dulu formnya, kemudian kita ganti judul formnya, kita close dulu ini, kita ganti jadi client chatting. Oke. Kemudian kita butuhkan 2 buah label dulu, kita masuk ke toolbox, kita cari label. Kita geser label 1, kemudian kita masuk lagi untuk label yang kedua. Nah, untuk label pertama kita ganti teksnya jadi ini untuk IP server, kemudian size nya kita jadi 11, kemudian port server kita ubah juga ukurannya jadi 11. Baik, kemudian kita membutuhkan sebuah text box, kita cari text box, kita geser dan kita atur ukurannya. Nah, seperti ini. Kemudian masuk lagi text box lagi untuk port server, kita atur. Nah, kemudian kita membutuhkan sebuah tombol, kita cari button, kita geser ke atas. Nah, ini dia button. Kita atur ukurannya, kita atur. Nah, kemudian kita akan ganti teksnya jadi connect to server. Nah, setelah itu kita membutuhkan sebuah text box lagi, text box ini untuk menampilkan isi chat nanti. Kita atur multiline jadi true agar bisa diatur memperbesar text box ini. Nah, kita atur, kita sesuaikan, kita
kita masuk lagi ke toolbox, kita cari text box. Ini untuk area mengetikkan pesan, kita atur. Nah, seperti ini. Masuk lagi, kita cari yang namanya button. Ini untuk button untuk kirim pesannya, kita atur. Nah, kita ganti teksnya jadi kirim pesan. Baik, nah kita atur dulu agar sejajar. Nah, masuk lagi, kita akan butuhkan sebuah label. Ini label untuk ya ketikkan pesan. Di sini kita atur di atas text box ketikkan pesan. Nah, kita kasih ketikkan pesan. Nah, kita masuk ke source code-nya, kita klik kanan formnya, kemudian view code. Nah, sama seperti proyek sebelumnya, saya sudah siapkan source code-nya, jadi saya tinggal copy. Ini client, kemudian copy, kembali lagi, kemudian paste. Baik, ini adalah source code-nya. Bisa dilihat. Nah, kembali, kemudian kita save. Nah, kita close dulu. Nah, di sini saya akan coba jalankan. Kita akan tes apakah berhasil. Apakah tidak ada yang error, kita tunggu. Nah, tunggu. Nah, ini sudah muncul client chattingnya. Nah, kemudian kita akan buka project chat servernya, server chattingnya. Kita tunggu, kita akan buka projectnya. Kita tunggu. Kita tunggu dulu. Kita ke file, kemudian kita sebentar, ini loading. Kita ke file lagi, kemudian kita open, kemudian project solution, kita klik. Kita tunggu. Kita buka server chat, kemudian kita pilih projectnya, ya ini yang ekstensi filenya itu SLN atau solution. Kita buka, kita open, kita tunggu. Nah, ini sudah terbuka. Kemudian kita akan jalankan project server chattingnya. Kita tunggu. Di sini kita akan coba apakah sudah bisa mengirim pesan atau chat dari klien ke server. Nah, kita tunggu. Nah, sudah keluar. Kemudian nah, ini kita tampilkan dulu. Nah, untuk IP server kita bisa buka CMD. Kita buka CMD dulu. Kemudian kita ketikkan ipconfig/all. Nah, akan muncul informasi jaringan. Kemudian kita akan cari IP versi 4 address.
itu akan menjadi IP server. Nah, ini dia. Kita sebentar, kita geser dulu. Ini kita copy saja, kita copy, kemudian kita paste. Nah, untuk port server ada di codingan tadi, bisa dilihat. Saya masuk dulu, kita form port yang digunakan. Nah, ya, port yang digunakan itu sebentar ya. Nah, ini 3818, bisa dilihat. Ini port yang kita gunakan. Kita minimize, kita masukkan portnya, kita coba. Nah, ini berhasil terhubung. Kita coba kirimkan pesan, halo server. Nah, berhasil. Dan kita coba lagi untuk server, halo klien. Nah, berhasil. Coba lagi sekali, halo, nama saya, halo, saya Nawir. Nah, berhasil. Demikianlah video tutorial yang dapat saya buat ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.